Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Capricorn? Sorry ya lur ya. Aku baru bisa ngereading nih. Soalnya lagi banyak banget aktivitasku beberapa minggu ini. Jadi ini tak sempet-sempetin dah untuk Capri ya. Oke deh, ini readingan untuk di November 2025. Kita akan lihat bagaimana situasi Capricorn ke depannya. Lur, absen dulu yuk. Dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Monggo absen dulu ya. Capricorn elemen api. Oke. Gini nih. Aku ngerasa energimu lagi hot ya bulan ini ya. Cuman kita akan coba lihat nanti. Oke, video ini tidak saya edit kayak biasa, jadi kalau audionya agak berisik ya saya mohon maaf ya lur ya. Capricorn. Tak terasa bentar lagi udah mau tahun baru ya lur ya. Wah. Oke, kita akan membahas dulu untuk masalah keuangan dan kerezekian Capricorn di November 2025. Gini. Sebenarnya kalau bicara tentang rezeki Capricorn banyak loh bulan ini. Bagus gitu. Tapi perlu pengendalian ya, atau perlu kewaspadaan di sini Capri. Kalau nggak hati-hati bulan ini Capricorn seperti ember bocor. Jadi yang masuk ke ember tuh banyak, cuman di bawahnya bocor. Ngerti lah clue-nya itu, paham ya? Hati-hati ya. Kalau bisa untuk masalah keuangan ya bener-bener kamu manajemen lah di bulan ini lur. Jangan terlalu boros lah kalau bisa ya. Boros sih enggak mas, saya enggak boros kok, cuman kebutuhanku banyak lah untuk ini, untuk itu, bla bla bla. Yang saya maksud boros itu ketika kamu membeli sesuatu yang enggak penting, atau kamu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya enggak butuh-butuh banget, itulah yang disebut boros. Jadi hati-hati ya Capricorn ya. Lanjut, ini tanggal 10 sampai ke semingguan ya. 10 sampai ke 18. Ini peluangnya banyak ya. Capricorn banyak peluang bulan ini. Di sini bisa tentang kreativitas kamu, ide-ide yang tiba-tiba muncul dalam pikiran kamu, tawaran job atau peluang-peluang kerjaan banyak nih bulan ini. Gitu. Capricorn di sini kamu harus percaya diri ya. Gitu. Kamu harus percaya dengan diri kamu, dengan potensi, dengan kemampuan kamu gitu. Yang penting mau bergerak dan jangan gengsi. Selama itu halal, kerjakan. Zaman sekarang gengsi ya nggak makan gitu. Kalau menuruti gengsi nggak makan, beneran nggak makan lur gitu. Jadi bulan ini tuh pinter-pinter lah ya. Tapi balik ke diri teman-teman lagi gitu. Karena setiap orang kan beda-beda ya. Di sini untuk orang-orang yang notabene mau bergerak dan aktif gitu. Kalau kamu cuma banyak mikir, gerak juga enggak, ya lu nggak akan dapat apa-apa. Gitu ya. Capri semangat dong. Yuk semangat yuk. Apa yang jadi tujuan kamu nih, kamu harus fokusin ya Capri. Bulan ini kamu fokus ke pekerjaan, sumber rezeki kamu, kayak gitu. Dan bulan ini aku ngerasa si Capricorn memang lagi banyak aktivitas ya. Aku ngerasa kamu cukup capek di bulan ini, cuman gimana ya, nggak terlalu capek banget sih, nggak sih ya. Karena apa? Memang aktivitas kamu banyak bulan ini, tapi di sisi lain energimu lagi oke gitu loh.
Ya mungkin awal bulan terasa agak mager ya, agak berat atau terasa agak males-malesan. Cuma nanti aku ngerasa di tanggal 10 sampai ke 18 itu mulai semangat lagi, semangatnya mulai kembali lagi, mulai aktif lagi si Capricorn ya di bulan ini. Kayak gitu. Jadi untuk masalah keuangan di sini saya tidak bisa pastikan apakah ini akan stabil dan tidak ya, kembali ke diri kamu, karena saya dapat clue di sini tentang keborosan. Ada yang boros tapi tidak semua Capri, tapi ada yang boros dan ini bisa cukup banyak orang-orang Capri yang cukup boros. Tapi itu tadi masalah stabil dan tidak, sebenarnya balik ke cara kamu lagi lah. Cara kamu kelola uang itu bagaimana. Ya, ya Lur ya. Kayak gitu. Kemudian di sini untuk masalah karir atau peluang kerja ataupun usaha atau apapun itu, untuk karir di sini ada situasi dilema ya. Tapi energinya mendekati akhir bulan, tanggal-tanggal 20-an ke sana. Dilema ini seperti suatu pilihan gitu. Bertahan atau pindah. Ada situasi dilema itu. Gitu. Tapi kamu kalau misalnya di bulan ini kamu dihadapkan oleh situasi yang dilema, apakah bertahan atau pergi dari situasi karir kerjaan kamu yang sekarang, coba kamu renung dulu deh nantinya. Artinya renung ini, amati selama kamu kerja di situ tuh bagaimana, positifnya apa, negatifnya apa. Bila perlu kamu catat deh, jangan cuma dipikir. Itu caranya, kamu catat hal-hal negatif yang kamu rasakan selama kamu kerja itu apa. Hal positif yang kamu rasakan selama kerja itu apa. Gitu. Ini harus jujur dari dalam hatimu ya, kamu catat sendiri. Ya, setelah kamu catat itu baru nanti kamu bisa pertimbangkan. Kamu layak untuk pindah atau stay. Gitu. Kenapa dilema? Karena godaan atau tawaran ada bulan ini untuk Capri, tawaran job, karir itu ada bulan ini gitu. Pokoknya dilemanya tuh di sini. Yang penting jangan ambisius. Ya kita realita aja lah, namanya kita hidup atau orang kerja tuh pasti yang dicari adalah uang. Itu hal utama. Yang kedua kenyamanan kan. Kayak gitu. Ya kalau misalkan nih ada tawaran kerja atau job atau peluang yang terlihat menggiurkan atau mungkin secara hasil ini lebih besar dari kerjaanmu yang sekarang, ya saranku sih diteliti dulu, dipahami, diamati dulu nih. Jangan gerusa-gerusu, jangan tergiur dengan tawaran yang terlihat besar. Ya. Karena ketika kamu pindah pun belum tentu kamu bisa nyaman gitu loh. Dan juga di sini masalah karir, ada situasi di mana kamu perlu adaptasi. Ada perubahan di dalam karir kamu. Perubahan ini bisa tentang suasana orang-orangnya yang agak kaku atau mungkin agak panas. Bisa juga tentang aturan-aturan baru di karirmu itu. Makanya tadi clue-nya tentang adaptasi ya. Gitu. Ya semoga Capri bisa beradaptasi dan ya harus bisa gitu. Dengan segala perubahan kamu harus belajar beradaptasi. Kayak gitu Capricorn. Kalau bulan ini tumben ya aku nggak terlalu banyak berkomentar untuk Capri ya bulan ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di sini Capricorn, masalah duit tolong ya. Saya mundur dulu ke belakang, masalah uang saya dapat petunjuk. Tolong kamu bijak. Ingat, dirimu jauh lebih berharga dari apapun. Dirimu jauh lebih penting dari apapun. Jelas? Ya, karena gini. Kenapa? Ingat ya, perhatikan ya. November ini, lingkungan Capricorn, ini sensitif banget. Sensitif banget masalah uang. Gitu. Bisa lingkungan keluarga, circle atau pertemanan kamu, ya orang-orang di sekitar kamu nih lagi sensitif masalah uang.
Ini kalau kamu nggak hati-hati, ya gini, Capricorn tuh kadang tuh loyalnya itu loh. Tahu sendirilah Capri, ya. Kamu kalau sudah percaya dengan orang atau kamu eh, baik dengan orang, waduh loyalnya. Ini ya balik ke kamu lagi sih sebenarnya ya. Kalau kamu bulan ini punya prinsip, aku mau nabung, aku mau perbaiki finansial, ya lu harus hati-hati, gitu. Ya jangan terlalu loyal lah ya, gitu. Ya lihat-lihat dulu deh gitu maksudnya. Aduh, gitu loh. Kenapa? Karena gini sih khawatirnya kamu tuh dimanfaatin orang. Ya gitu. Capricorn itu memang zodiak keras. Orang-orangnya karakternya keras. Tapi ya di balik sisi kerasnya tuh orangnya nggak serba nggak kenakan. Kemudian ya gitu kalau udah percaya sama orang, udah baik sama orang tuh kayak jor-joran gitu loh ya. Sampai kadang dirinya sendiri tuh nggak dipikirin kayak gitu Capricorn tuh. Jadi hati-hati. Ya jelas ya itu masalah sensitif banget nih masalah uang ya Capricorn, karena orang-orang di sekitar kamu, di lingkungan kamu tuh lagi pada haus uang gitu. Mereka lagi wah pokoknya lagi pontang-panting masalah duit gitu. Di sini kalau kamu kelihatan loyal dikit ya lu akan dimanfaatin orang nantinya. Karena apa? Kenapa saya bahas ini? Karena saya ngerasa adanya suatu petunjuk di mana ada seseorang, ya beberapa sih tapi nggak banyak ya. Ini ya hanya satu dua orang aja sih. Dalam circle kamu, dalam lingkungan kamu atau orang terdekat kamu, di mana di bulan ini ya, mereka datang dekat sama kamu karena ada maunya. Itu petunjuk untuk Capricorn. Jadi ya, lu pokoknya tak kembalikan ke kamu lagi lah. Balik ke dirimu lagi lah pokoknya ya. Mereka ini akan terlihat baik, terlihat peduli, terlihat ada untuk kamu, tapi ada tujuannya gitu. Ya mungkin karena gini ya, karena Capricorn lagi bagus auranya, eh, di mata orang sekitar kamu, kamu lagi kelihatan punya duit loh. Ya, karena ya Capricorn itu terkadang nggak bisa menutupi diri. Bisa dilihat secara karakter ya. Contoh nih, kalau Capricorn banyak murung biasanya keuangan lagi nggak bagus. Cuman kalau Capricorn, wah, energik banget, senyum-senyum sana sini, pembawaan dirinya tuh happy, wah ini lagi megang duit nih. Ada loh orang-orang di sekitar kamu tuh yang ngerti atau bisa ngebaca karakter kamu tuh. Ya mungkin karena kebiasaan kamu tadi. Ya ini sebagai gambaran aja ya, agar Capricorn bisa selalu berhati-hati. Oke. Hmm. Kenapa? Karena gini sih. Ya cukup banyak ya orang-orang Capricorn tuh yang sering banget dimanfaatin oleh orang terdekatnya sendiri, mau masalah finansial, mau masalah hal yang lain gitu. Sampai sampai terkadang tuh Capri tuh kayak dingin hatinya dengan orang-orang itu gitu. Cuman ya terkadang Capri kayak nggak bisa nolak gitu. Hmm. Oke, kita lanjutkan lagi. Ntar ya. Capri bulan ini masalah karir, tolong fokus dengan kerjaan kamu. Please, 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 ya. Please, fokus dengan kerjaan kamu ya. Mau kerjaan, mau usaha kamu, apapun itu sumber keuangan kamu, kamu harus fokus dulu di situ. Oke. Kenapa? Karena gini, di dalam karirmu nih akan ada masalah yang disebabkan dari luar pekerjaan. Bisa tentang urusan percintaan, bisa tentang urusan keluarga atau circle gitu. Gitu. Ini akan ngerusak mood kamu. Akhirnya kerjaanmu nggak beres, kamu nggak fokus dengan kerjaan hanya karena masalah di luar kerjaan. Jadi saya tegasin Capri, kalau lu waktunya kerja, masalahmu di rumah,
mau masalahmu dengan pacarmu, dengan suami atau istrimu, dengan temanmu, nanti lu pikirin kalau udah pulang. Lu jangan buat campur aduk. Lu akan ibaratnya lu jatuh bisa ketimpa tangga lu nantinya. Kenapa? Karena tahu sendiri Capri itu ya gitu, kadang suka banget kebawa perasaan dan juga tipe-tipe orang pemikir gitu loh. Ada masalah dikit tuh langsung kayak masuk ke pikiran, masuk ke perasaan, akhirnya karakter sifatnya bisa berubah dengan sendirinya, bad mood nggak karu-karuan gitu ya. Jadi kamu harus bisa manajemen diri kamu sendirilah. Kamu harus bisa menempatkan diri, kamu harus bisa memahami situasi kamu. Ingat, karirmu jangan buat campur aduk dengan urusan yang lain. Kerja ya kerja. Udah pulang kerja terserah lu mau mikirin apa. Gitu. Jadi kamu harus buat jadwal. Kenapa? Kalau kamu ada masalah, ya semua mbok pikirin ya kamu tenggelam, kamu jatuh. Gitu loh. Terus kamu gunakan otak kamu untuk memikirkan semuanya every time, ya lu nggak akan kelar masalah lu gitu loh. Yang ada makin bertambah. Kenapa? Karena otak itu butuh istirahat agar kamu bisa menemukan jalan atau celah atau ide-ide untuk mengatasi masalahmu. Lah kalau pikiranmu mbok hantam untuk memikirkan semuanya, lah ya kacau. Gimana otak itu bisa sehat gitu loh. Ya, ini sebagai gambaran saja loh, Capri. Wah. Ada apa ini? Lanjut. Capricorn yang single dulu. Ini yang mau dekat sama Capri banyak bulan ini. Dan juga Capricorn di sini akan dihadapkan oleh beberapa pilihan. Gitu, bisa 1 atau 2 orang. Ya, 1 atau 2 orang. Kamu kayak, aku mau deket sama yang mana ya? Kalau yang deket sama Capri banyak, jadi Capri itu kayak menganalisa dulu nih atau sedang menyaring ya. Yang mana ya yang bisa bagus gitu loh. Kayak gitu. Tapi ini entah kasih clue ya. Capricorn yang single, tolong kamu harus lebih dewasa, lebih sabar, jangan terburu-buru. Dalam arti, jangan terburu-buru menilai sesuatu itu baik. Siapapun dia. Oke? Ya, karena aduh. Capricorn tuh kalau lagi deket sama orang, terus orangnya tuh terlihat nyambung, terlihat baik atau sesuai sedikit aja dengan pikiran Capri, itu Capri langsung kayak menaruhkan kepercayaan besar sama orang itu. Nah, ya tapi nggak semua Capri sih, cuman banyak kan kayak gitu. Hati-hati lo ya. Kenapa saya kasih clue itu? Karena ini di bulan ini saya dapat clue tentang Capri, yaitu hati-hati dengan orang yang ya mau manfaatin kamu. Ya bukan mau sih. Sebenarnya dia tidak mau manfaatin kamu, tapi karena adanya kesempatan gitu loh. Kejahatan terjadi bukan karena adanya niat, bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan gitu loh. Nah, kalau kamu terlalu cepat menilai seseorang itu baik, dan kamu terlalu cepat untuk menaruh kepercayaan kamu dengan seseorang, nah inilah sama dengan kamu memberikan peluang atau kesempatan seseorang itu untuk berbuat yang tidak baik sama kamu atau manfaatin kamu. Paham ya? Kayak gitu loh. Dan juga nih Capri yang single ya. Untuk Capri yang mungkin bisa jadi juga Capri yang lagi dekat dengan seseorang atau yang baru-baru hubungan juga ya. Tolong masalah loyal deh. Ya aku ngerti sih, kadang kamu kalau udah sayang sama orang, kamu udah percaya sama orang, walah bral brul nyah nyoh ngono loh. Ya hati-hatilah bro, gitu. Kalau ini
suamimu atau istrimu, ya silakan, nggak masalah loh. Lah ini loh nikah aja belum. Hmm? Hmm. Ya, jangan sampai semuanya mbok kasih loh ya. Karena ya kalau kamu sudah terkena hatinya, walah Capricorn ini Jan. Hati-hati loh ya, Lur, Capri. Lanjut ya. Jadi di bulan ini Capricorn akan sibuk menfilter, menyaring, menganalisa, dan memilih orang-orang yang dekat sama Capricorn gitu. Dan juga satu hal lagi Capricorn, kalau ada yang dekat sama kamu, ya atau mungkin baru kenal lah seminggu 2 minggu gitu, tapi dia sudah, omongan dia ini udah seperti meyakinkan banget tentang pernikahan lah, tentang masa depan lah. Hati-hati, hati-hati ya gitu. Jangan gampang gak bawa perasaan. Makanya Capricorn yang single penting akan logika dan akal sehat nih ya. Ya semoga kamu tidak terjebak dengan orang yang salah lagi. Ingat, bulan ini bekal dari Capricorn adalah masa lalunya. Kamu bulan ini boleh mengingat masa lalu kamu agar jadi shock terapi untuk kamu, dalam arti agar ada sesuatu yang bisa mengingatkan kamu bahwa dulu tuh kamu pernah gagal, pernah salah, dan ini bulan ini jangan lu ulangi gitu loh. Ya, makanya tadi logika dan akal sehat itu penting. Kayak gitu ya. Oke. Di sini Capricorn, saya tegaskan sekali lagi, kalau ada di antara kamu yang merasa bahwa dirimu itu, aku cuma dimanfaatin doang ya. Ya lu tegas deh. Please tegas dengan dirimu dan lu cut off, tapi kayak nggak mudah deh Capricorn itu. Jadi Capricorn tuh meng-cut off orang tuh kayak nggak mudah gitu loh. Tapi ya itu tadi sih cluenya, karena gini sih, orang yang sedang dimanfaatin orang lain, terkadang orang ini nggak sadar kalau dia itu dimanfaatin. Kenapa? Ketika kamu itu berpikir yang tidak baik tentang dia, kamu selalu ingat tentang kebaikan dia. Kamu menilai seseorang ini, wah baik kok selama ini sama aku, nggak mungkin lah dia manfaatin aku, bla 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 bla. Ya nanti lu tunggu tenggelam, sudah tenggelam banget, nah baru lu sadar. Tapi ya jangan sampai kayak gitulah kalau bisa. Ya balik ke kamu lagi gitu loh. Karena ingat, yang baik belum tentu baik. Karena apa? Karena zaman sekarang banyak sekali manusia-manusia yang bertopeng dengan kebaikan. Nah, apalagi orang-orang yang manipulatif. Aduh, ngeri banget itu manusia-manusia itu. Ya. Jadi hati-hati ya Capricorn ya. Lanjut ya. Capricorn di bulan ini, ya walaupun tidak semua Capri, tapi aku ngerasa ada beberapa di antara kamu yang akan menjalin hubungan dengan seseorang di bulan ini. Ya jalanin dulu deh. Tapi ya di sisi lain kamu juga harus amati, pahami sifat sikapnya dia dulu ya. Lanjut. Tak minum dulu deh, haus. Cek dilut ya. Lanjut, hubungan Capricorn. Ini masalah duit nih. Hubungan Capricorn di sini hati-hati dengan masalah uang. Ya. Ini aku ngerasa, ini vice versa ya. Karena saya tidak tahu secara pasti yang siapa antara kamu dan dia ini siapa, saya tidak tahu. Aku ngerasa bulan ini ada di antara kalian berdua ini yang akan sibuk masalah duit dengan alasan yang bla 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 bla. Capri, hati-hati ya. Dalam hubungan kamu ini ada kaitan masalah uang. Ya gini sih. Makanya tadi tak kasih clue, dirimu lah yang paling berharga.
ya utamakanlah dirimu. Terkecuali untuk kamu yang sudah nikah. Yang kalau sudah nikah ya biasanya lebih mengutamakan ya anak atau pasangannya gitu, atau mungkin keluarga kayak gitu. Tapi ya pesanku sih di sini untuk Kapri yang sudah punya hubungan tapi belum nikah, hati-hati dengan masalah uang ya, gitu. Karena ya gini sih, misalnya nih dia mau minjem duitmu, kebanyakan kan gitu ya, dengan kata-kata aku minjem dulu ya duitmu untuk ini untuk itu. Ikuti perasaanmu, ikuti batinmu, ikuti intuisimu. Kenapa? Ya nggak tahu ya. Aku ngerasa kayak dia nggak jujur aja sih, gitu. Ya tapi balik ke perasaan kamu atau intuisi kamu ya. Kalau kamu ngerasa kayak janggal atau ragu, mending nggak usah deh. Ya, saya khawatirnya nanti dia bohong, gitu. Masalah uang, jelas ya. Lanjut untuk Capri yang belum nikah, di sini banyak ya, gimana ya? Kayak dilema aja sih bulan ini ya. Banyak godaan ya. Banyak godaan nih di luar hubungan kamu, tapi lebih ke Capricorn datangnya. Tapi ya balik ke kamu sih sebenarnya. Dan aku ngerasa ada juga cukup banyak di antara Capricorn ini yang akan berkomunikasi dengan seseorang di luar hubungan Capricorn. Gitu. Saya tidak tahu ya, mungkin bisa teman lamamu atau mungkin orang baru. Dan komunikasi kamu sama dia ini cukup nyaman. Ya walaupun dalam tanda kutip mungkin kamu hanya sekedar aku cuman ngobrol doang kok. Aku cuman sharing doang kok. Ya untuk hiburan aja kok. Ya monggo silahkan lah ya. Ya menurutku sih sah-sah aja sih karena kamu sedang mencari pasangan hidup. Gitu. Karena yang bersama kamu hari ini belum tentu itu jodohmu. Belum tentu. Tapi bisa juga ya kita masalah jodoh kita kembalikan ke Tuhan ya. Kayak gitu. Yang jelas balik ke Capricorn lagi. Saya cuma bisa kasih petunjuk bahwa akan ada godaan yang datang ke hubungan kamu gitu loh. Ya walaupun ya gitulah. Mungkin si hello aja atau cuman sekedar hiburan aja sih kayak gitu. Ya semoga nggak sampai ke serius, karena kalau sempat serius ya akhirnya menciptakan segitiga hubungan. Hati-hati ya. Lanjut. Yang mendekat di dalam hubungan Capri ini juga kamu harus perhatikan. Bisa jadi dia sudah punya pasangan tapi ngakunya single. Hah? Ya, playboy cap biawak. bukan cap buaya lagi tapi biawak lur. Ya kelas tempe lah. Kalau cap biawak tuh kelas tempe lah. Kalau yang buaya itu kan udah kelas kakapnya ya. Hati-hati ya. Kayak gitu. Tapi di sini dalam hubungan Capri sebenarnya cukup kuat karena akan ada yang berusaha untuk memperbaiki hubungan. Ada lagi dan lagi ngalah ya. Ada yang mengalah di sini. Vice versa sih, bisa Capri bisa pasangan Capri ya. Untuk Capri sudah nikah nih, masalah duit nih. Ada sesuatu yang tidak jujur. Ya, saya kembalikan ke kamu ini hanya sebagai gambaran. Yang jelas ada sesuatu yang tidak terbuka, masalah keuangan, masalah duit gitu. Oke, lanjut lagi. Saya mundur sejenak di sini untuk Capri yang belum menikah. Di dalam hubungan kamu sama doi di sini aku ngerasa ya ini vice versa, bisa Capri bisa pasangan Capri. Ada yang mau merencanakan atau yang ingin serius loh di sini ya, keluhnya. Pasangan kamu ingin diseriusin. Ini vice versa, bisa Capri bisa pasangan Capri. Udah mau serius ya ini ya. Ya semoga kamu bisa ngobrol baik ya tentang hubungan yang harusnya lebih serius. Gitu.
Ada yang minta dinikahin, dan juga saya mundur sedikit lagi di sini untuk Capri yang single. Ya mungkin kamu lagi dekat dengan seseorang yang ya belum lama ini lagi dekat dengan seseorang. Ini orang butuh keputusan atau kepastian, ya mungkin dia minta ditembak gitu. Atau apa ya? Karena kamu sama dia cukup dekat tapi belum ada kejelasan hubungan, dan di sini minta ada yang membutuhkan kejelasan hubungan. Kayak gitu. Ya, sorry ya agak lompat-lompat ya karena petunjuknya ya gitu, kadang abstrak gitu saya dapatnya. Lanjut. Oke, di dalam hubungan Capricorn di sini aku ngerasa ya sebenarnya hubungan kamu kuat sih. Ya walaupun apa ya, drama, problematika itu kerasa banget bulan ini. Ya drama-drama itu aduh. Udah kayak sinetron ya Capricorn bulan ini ya. Banyak banget dramanya. Gitu. Tapi ya itu tadi yang memperkuat hubungan ini antara kalian berdua. Ini ada yang selalu berusaha menguatkan hubungan, ada yang selalu berusaha untuk mempertahankan. Ya, walaupun dalam satu sisi ada juga di antara kamu yang berpikir aku mau pergi, aku udah nggak kuat. Tapi gimana? Dilema juga, lo mau pergi berat, nggak pergi juga berat, ya kan? Ya kan, ya kan. Udah sabar dulu deh. Kalau kamu dilema dengan keadaan bertahan atau pergi, ya sebaiknya kamu koreksi dulu, ya analisa. Kenapa hubungan itu bisa bermasalah kayak gitu? Ya, jangan selalu menyalahkan dulu, berhenti nyalahkan dulu. Lebih baik kamu koreksi ke diri kamu dulu. Catat nih, ya perilaku burukmu apa, kesalahanmu apa. Itu dicatat dulu, tapi kamu harus jujur dengan dirimu sendiri. Kalau sudah, baru kamu analisa pasangan kamu nih. Kebaikan dia, keburukan dia apa aja. Kamu catat aja dulu. Lebih baik kamu sering-sering nyatet deh. Kalau sudah kamu catat, barulah kamu baca berulang ya. Nanti kamu akan ketemu di situ, ketemu pandangan baru gitu loh. Dan kamu bisa menganalisa, kalaupun ada masalah nih sumbernya dari mana gitu. Ya kalau memang dari kamu yang salah, mungkin sifatmu yang bla 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 bla, ya kamu harus akui itu. Ya, kalau memang dia yang salah, ya coba nanti diobrolin gitu. Ini mau dibawa kemana hubungan ini? Gitu. Kalau masih bisa perbaiki, ya perbaiki gitu loh. Jangan buru-buru kabur pergi. Ya ini vice versa sih ya energinya. Bisa Capri, bisa pasangan Capri ya, karena mungkin ada juga yang kepo di sini selain Capricorn gitu. Oke, kita jumpa lagi the next time di pembahasan berikutnya ya. Semoga ini bisa jadi gambaran untuk Capricorn di bulan ini. Ya, jaga kesehatan semuanya ya Capri. Karena cuaca alam lagi pancaroba. Ya, ya semoga kamu dalam keadaan sehat sih. Amin. Bye bye Capricorn.